Baik, inilah chapter yang ketiga dalam layanan Prima. Chapter yang kali ini akan saya bawakan bertemakan tentang pentingnya mendengarkan untuk menunjang layanan Prima. Agenda di chapter kali ini ada 4. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pentingnya mendengarkan. Yang kedua, elemen apa saja dan proses mendengarkan itu. Kemudian cara meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan. Yang keempat, tantangan apa saja untuk mendengarkan secara baik tersebut. Dari sebuah penelitian di USA yang dilakukan oleh Bovee pada tahun 2003, dia menjelaskan bahwa sebenarnya mendengarkan ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang jumlahnya paling dominan. Percaya atau tidak, menulis kita lakukan sehari itu 9%. Siapa sih yang rajin menulis? Tapi itu sebenarnya hanya 9% dari kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, membaca dan browsing itu 16%. Kita pasti sering sih memang membaca atau browsing di media sosial. Yang ketiga, berbicara. Banyak orang yang melakukan kegiatan ini sehari-hari, tapi itu hanya 30%. Selebihnya, kita lebih banyak mendengarkan. Jadi telinga kita lebih banyak mendengarkan orang lain bicara, dan itu 45% dari total kegiatan kita sehari-hari. Nah, ada 3 aktivitas dasar dari mendengarkan. Yang pertama itu kita sensing, jadi kita merasakan, memahami, dan ini berkaitan erat dengan mental. Jadi kesehatan mental kita itu sebenarnya sangat mempengaruhi kita dalam bekerja dengan mengutamakan pelayanan yang bagus. Yang kedua ada filtering. Filtering ini kita menyaring. Tidak semua hal, sebagian besar yang kita dengarkan itu kita terima dengan secara gampang gitu. Ada beberapa hal yang membuat kita memfilter informasi apa yang kita ingin dengar. Dan yang ketiga itu remembering. Orang pasti mengingat, dan beberapa informasi ada yang kita lupakan, tapi ada juga yang kita ingat. 3 elemen dalam mendengarkan itu ada elemen internal, elemen kontekstual, dan elemen hubungan. Elemen internal itu memahami apa yang dimaksud gitu ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, tapi kita memahami apa yang dimaksud dari orang yang berbicara dengan kita. Dalam layanan Prima ini penting banget karena kita harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh customer kita. Kontekstual artinya lingkungan di mana komunikasi tersebut terjadi menjadi hal penunjang atau hal yang menghambat. Jadi kita bisa melihat kalau kondisi di sebuah kantor sedang ramai, kemudian kita melayani orang, ada telepon masuk, ada bos kita manggil, itu semuanya mempengaruhi kemampuan kita dalam mendengarkan. Yang ketiga, hubungan yang baik dan dekat itu sangat berpengaruh. Jika kita sudah baik dengan pelanggan, kita sudah dekat dengan pelanggan, dengan orang, kita akan lebih mudah menerima informasi yang mereka sampaikan. Bagaimana sebenarnya cara kita meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan ini? Sebenarnya yang paling penting kita siapkan mental dulu untuk mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Setelah siap secara mental, baru kita mengikuti panduan-panduan yang ada. Jadi sebelum Anda bekerja, berangkat kerja pagi hari, Anda sudah niatkan untuk hari ini bekerja, dan saya siap untuk mendengarkan apapun yang sedang akan terjadi di kantor nanti. Cara meningkatkan kemampuan mendengarkan ini ada beberapa. Yang pertama, komitmen untuk memperbaharui. Jadi kita harus selalu siap untuk menjadi orang yang baru, karena kita akan mendengar sesuatu yang baru setiap harinya. Yang kedua, fokus dan paksakan jika perlu ya. Nah, saat tadi kondisinya tidak kondusif, ramai banget di tempat tersebut, paksakan jika perlu apa yang bisa dipahami gitu, paksakan. Misalnya juga bahasa yang digunakan kita tidak terlalu memahami, kita juga harus berusaha untuk memaksakan diri untuk tahu, untuk mengklarifikasi misalnya apa yang dimaksud dari komunikasi tersebut. Yang ketiga, tingkatkan akurasi. Kita harus meningkatkan akurasi dan penjaringan informasi. Yang keempat, konsentrasi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kondisi fisik sih. Kalau kita sedang dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang sehat, konsentrasi akan lebih mudah gitu. Tapi kalau kondisi kita sedang sakit atau dalam kondisi yang tidak prima, maka konsentrasi kita akan lebih cepat hilang biasanya. Quibble di tahun 2001 menyarankan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, kita harus yang pertama usahakan konsentrasi tidak terbagi. Jadi saat kita bekerja,
kita lupakan dulu hal-hal yang kita ingat saat kita berada di rumah gitu. Misalnya ada masalah di rumah, dengan teman, dengan keluarga, kita usahakan fokus dulu dengan kerjaan. Yang kedua, hindari memainkan aksesoris di meja Anda. Jadi misalnya Anda sedang berbicara, letakkan dulu handphonenya, letakkan dulu alat tulisnya, letakkan dulu telepon atau alat apapun yang ada di depan Anda, dan usahakan fokus dan tatap orang yang mengajak Anda bicara. Dan yang ketiga, terimalah pesan apa adanya, bukan pada cara mereka berekspresi saja. Jadi usahakan pesannya yang Anda ambil gitu ya. Yang keempat, mintalah penjelasan jika hal tersebut kurang jelas gitu. Ada sesuatu yang ingin Anda ulang, yang ingin diulang, Anda tanyakan kira-kira penjelasan lanjutannya itu apa. Yang kelima, amati yang tidak terucap. Nah, ini body language ya. Jadi kalau orang sedang siap, orang sedang bahagia, orang sedang sedih, orang sedang marah, itu sebenarnya bisa terlihat dari body language mereka. Jadi amati hal-hal tersebut. Yang keenam adalah menjaga konsistensi. Jadi konsistensi itu penting, jangan berubah, jangan gampang terpengaruh, usahakan selalu memberikan pelayanan yang baik. Karena sebenarnya pelayanan prima itu intinya kita berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya ada klarifikasi. Yang kedelapan, jangan terlalu cepat membentuk dugaan. Jadi dengarkan sampai selesai dulu. Jangan ambil kesimpulan terlebih dahulu. Dan yang kesembilan, dengarkan setiap detail pesannya. Tantangan dalam mendengarkan tentu saja banyak ya. Kalau kita tahu tantangannya, apalagi saat sekarang gitu ya, kondisi online kayak gini, terutama ya banyak hal yang membuat kita ke distract, keganggu gitu ya, apalagi yang sedang WFH di rumah, banyak sekali kerjaan yang di rumah kita lakukan saat kita mengerjakan pekerjaan inti kita. Tapi kita lihat tantangannya apa saja. Bisa dari hal teknologi, dari perkembangan teknologi, globalisasi sekarang ini kan membawa banyak sekali perubahan ya, sehingga kita ini gampang sekali mendapatkan informasi, sehingga kita selalu tergelitik untuk melihat, mencari informasi yang ada di gadget kita. Itu sebuah hal sebenarnya yang mengganggu konsentrasi kita. Budaya antar pegawai atau struktur organisasi juga mempengaruhi. Saat kita bicara dengan atasan, biasanya konsentrasi kita akan lebih sangat fokus gitu ya. Tapi saat kita bicara dengan teman kita, biasanya kita bisa mendengarkannya sambil lalu gitu. Itu sebuah hal yang bisa mempengaruhi. Budaya antar pegawai juga bisa. Jika kita bekerja di sebuah perusahaan multinasional di mana budayanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, nah itu juga bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam saat mencerna sebuah informasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita punya kemampuan yang baik dalam mendengarkan untuk meningkatkan layanan prima. Sekian dulu chapter kali ini, sampai jumpa kembali di chapter selanjutnya. Terima kasih.